Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita minta Tuhan supaya kita mampu mengisi hidup kita lebih bermakna dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami tahu kami hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kami hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan misi pada bulan ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu firman Tuhan dengan tema panggilan untuk bermisi. Dan kita akan sama-sama renungkan dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerubuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini ada tercatat di kitab lain, di Injil lainnya. Tetapi Injil Lukas ini mencatat kisah ini lebih detail. Sehari-hari Petrus dan kawan-kawan bekerja sebagai nelayan menjala ikan. Tapi mereka menyempatkan waktu untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan suatu kali Yesus memakai perahu Petrus untuk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai, Yesus minta Petrus bertolak ke tempat yang dalam untuk menjala ikan. Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Dan Petrus berpikir, "Kami sudah semalaman mencoba menjala ikan. Apalagi kami sebenarnya lebih pengalaman, sedangkan guru hanya tukang kayu. Dan biasa waktu yang tepat mencari ikan itu kan
malam hari. Kalau siang cari lagi pasti harapannya tipis. Tapi udahlah, karena Yesus yang minta, lakukan saja. Karena itu Petrus menjawab, "Guru, semalaman kami sebenarnya sudah bekerja keras dan tidak dapat apa-apa. Tapi ya karena Engkau yang menyuruh, aku akan lakukan." Saudara, ketika Petrus sekalipun tidak terlalu yakin, tapi dia belajar taat. Dan ketika ia taat, disitulah mujizat terjadi. Saudara, apa yang seringkali menghalangi mujizat dan berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Mungkinkah itu karena kita tidak mau taat? Banyak hal yang membuat kita ragu dan tidak taat. Kita berpikir, Tuhan, saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya tidak pintar ngomong. Saya tidak tahu apa-apa. Orang tuaku pun sudah kental keyakinannya, sulit untuk percaya. Apalagi kalau temanku orangnya keras, mana mau yang percaya? Jangan-jangan justru saya yang ditolak, dijauhi. Hal-hal itu menghantui pikiran kita sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak lagi berdoa bagi mereka, apalagi memberitakan Injil. Kita sudah isi pikiran kita dengan ketidakpercayaan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan taat. Lakukanlah bagian kita. Saudara, saya pernah diajak teman ke rumah kokonya yang belum percaya. Kokonya seorang pemilik toko emas. Beberapa kali ke rumahnya, lalu suatu kali saya coba injili. Dan kokonya berkata, "Jangan bicara lagi tentang Tuhan." Wah, rasanya gagal, gak ada harapan. Tapi siapa sangka, suatu kali kokonya jatuh sakit dirawat. Dan kami datang waktu itu. Lalu saya juga mulai ceritakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Orang lain hamba Tuhan dari gereja lain juga datang menginjili dia. Dan saudara tahu, ternyata kokonya mau percaya Yesus. Padahal dia seorang pengusaha sukses. Dia orang keras dan sudah menolak. Tapi akhirnya bisa percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan minta adalah lakukan bagian kita dan selebihnya bagian Tuhan. Ketika Petrus taat, lalu dia lihat begitu banyak ikan yang dia peroleh, sampai 2 perahu terisi penuh dan hampir tenggelam, Petrus langsung tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Saudara, lihat di situ ketika Petrus melihat mujizat, cara pandangnya mulai berubah. Pada awal ia melihat Yesus sebagai seorang guru, tapi sekarang setelah melihat mujizat, dia panggil Yesus sebagai Tuhan. Dia lihat Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang bisa melakukan mujizat. Dan Petrus menjadi sadar diri orang yang tidak layak dan berdosa. Apalagi awal dia sempat meragukan Yesus, karena dia berpikir, kami sudah menjalam ikan semalaman, sudah tidak dapat, mana mungkin sih pagi bisa dapat. Karena itu Petrus merasa semakin gentar, semakin takut. Dia lihat Yesus begitu berkuasa, tetapi mau mendatangi dia, bahkan membuat mujizat baginya. Ketika Petrus melihat siapa Yesus yang berkuasa, ia menjadi sadar siapa dirinya. Semakin besar anugerah yang didapat seseorang, semakin membuat orang itu sadar siapa dirinya. Saudara, karena Tuhan memberikan banyak anugerah, dan Tuhan memiliki banyak cara untuk memberikan anugerah dan berkat-Nya. Saudara, Tuhan bisa mengirimkan bagi orang-orang Israel yang kelaparan, ada roti mana dan burung puyuh. Dan Tuhan bisa mengirim burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Tapi lihat ketika Tuhan mau wujudkan misinya, Tuhan justru mau pakai kita sebagai manusia. Bukankah itu cara Tuhan yang luar biasa? Dia Tuhan yang maha kuasa, namun mau membatasi diri dengan sengaja melibatkan manusia untuk berperan serta menjadi rekan kerja. Ketika Yesus ada di dunia,
mau mewujudkan visi misinya di dunia, Yesus sebenarnya bisa dengan berbagai cara. Tapi ia justru panggil murid-murid untuk menjadi rekan kerjanya. Panggilan itu istimewa karena Tuhan yang sempurna mau memakai manusia yang tidak sempurna menjadi rekan kerja. Panggilan itu juga menakjubkan karena panggilan Tuhan berbeda dengan panggilan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau sebagai pemimpin, kalau Bapak Ibu mau mencari orang untuk mencari rekan kerja, cari orang seperti apa? Pasti seorang pemimpin akan mencari orang-orang yang terbaik, punya kepintaran, potensi, dan keahlian untuk dijadikan rekan kerja. Dunia akan mencari orang-orang hebat. Tapi ketika Yesus memilih murid-murid, ia tidak melihat orang dari status atau kepintarannya. Ia justru memanggil orang-orang biasa yang tidak terpandang dalam dunia, bahkan dari kalangan bawah seperti nelayan atau pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, tapi mereka yang dipanggil sebagai muridnya. Hanya Bartolomeus satu-satunya murid dari kalangan bangsawan. Bahkan Yesus panggil Petrus dan Yudas Iskariot yang karakternya tidak baik, yang akhirnya mengkhianatinya. Namun sekalipun mereka orang-orang biasa dan berdosa, merekalah yang kemudian dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara pernah tahu tentang Bruce Lee? Dia begitu terkenal dengan kungfunya, dan dia punya satu alat senjata yang disebut nunchaku atau double stick. Kalau seandainya nunchakunya itu dilelang, pasti banyak orang mau beli walaupun dengan harga yang mahal. Lalu apakah orang itu yang sudah dapat nunchaku pasti menjadi hebat dalam bertanding? Kalau ia ditandingkan dengan Bruce Lee, kira-kira siapa yang menang? Sudah pasti Bruce Lee kan? Sekalipun nunchaku milik Bruce Lee ada di tangan orang lain, tapi tetap orang itu akan kalah, karena yang hebat itu bukan alatnya, tapi orangnya. Walau Bruce Lee memakai double stick yang biasa, ia bisa memenangkan pertandingan. Saudara, seperti itulah cara Tuhan ketika Tuhan mau memakai kita. Kalau kita berkata, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak pintar, saya tidak bisa apa-apa. Ingat, yang hebat itu alat atau orangnya. Yang Tuhan minta dari kita itu bukan kita bisa, harus mampu segalanya. Yang Tuhan minta adalah maukah kita dipakai oleh Tuhan. Maukah kita mewujudkan betapa baiknya Allah melalui diri kita yang dipakai oleh Allah. Lihat Petrus dan murid lain hanya orang biasa. Tapi mereka lah yang dipanggil Allah untuk bersaksi melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan melalui mereka. Saudara, setelah Petrus sadar diri orang yang tidak layak berdosa dan melihat bahwa Yesus bukan saja tidak menolak, tapi Yesus bahkan menghampirinya, memberinya mujizat, dan bahkan memberikan satu ajakan panggilan untuk melakukan tugas menjala manusia. Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Selama ini Petrus dan teman-teman hidup bekerja sebagai nelayan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi Yesus saat itu membawa mereka pada satu pemikiran bahwa ada tugas, ada pekerjaan yang jauh lebih penting, yaitu membawa manusia yang rusak dan bergumul dalam dosa untuk memiliki hubungan yang dipulihkan dalam Tuhan. Karena Yesus tahu yang terpenting dalam hidup bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Begitu banyak orang sekalipun tercukupi kebutuhan jasmani, tapi hidup dalam tekanan berat, depresi, dan kekosongan jiwa. Michael Jackson, seorang penyanyi yang terkenal, dikagumi, ditiru oleh banyak penggemarnya. Tapi
Tapi kalau ketenaran itu bisa membuatnya bahagia, mengapa justru Michael Jackson minum obat tidur hingga mati karena overdosis? Disitulah kita melihat ada banyak orang-orang yang hidup sekalipun di tengah-tengah ketenaran, segala kekayaan yang dia miliki, tetapi hatinya kosong, jiwanya kosong. Saudara, kalau saat ini banyak orang yang hidup dalam ketakutan karena COVID, dan banyak orang yang akhirnya mengurung diri, tidak berani kemana-mana. Apalagi kalau suatu hari terdeteksi bahwa kena COVID, saudara, pasti orang itu begitu khawatir. Dan kalau ada seorang dokter langsung menawari dia sebuah obat dan perawatan bagi dia, dia pasti tidak tolak kan? Dia pasti akan segera mencari dokter karena dia butuh pertolongan. Dan itulah yang Yesus katakan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Saudara, begitu juga bukan orang yang tidak berdosa yang memerlukan Tuhan. Justru orang-orang yang berdosa, yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, mereka membutuhkan Tuhan. Dan saat ini banyak orang yang berjalan di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Mereka hidup dalam keputusasaan. Mereka hidup dalam keadaan tidak berpengharapan. Saudara, kalau kita tahu bahwa sekalipun dunia akan berakhir, sekalipun hidup kita akan berakhir, tapi ada Tuhan yang bisa menolong kita. Ada Tuhan yang bahkan bisa menghapus dosa kita. Masakan kita hanya berdiam diri melihat orang lain yang hidup tanpa pengharapan? Sebentar di hari Jumat nanti kita akan memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Kita akan mengingat kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini. Itu semua hanya karena Tuhan tahu manusia membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan ketika kita mau mempercayai Yesus, menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah kita mau menyimpan anugerah ini hanya untuk diri kita sendiri? Maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjala manusia, memberitakan Injil, menjadi saksi, menceritakan bahwa ada seseorang yang sanggup menopang mereka, yang sanggup menolong hidup mereka? Maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa yang belum selamat datang kepada Tuhan? Mari isi hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, harusnya itu membuat kita bersyukur, karena kita orang yang tidak layak, orang yang berdosa, tapi sudah mendapatkan anugerah. Dan kita harusnya hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan dalam diri kita, katakan kepada Tuhan bahwa kita siap dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Tuhan, suara manusia sudah berhenti, tapi berkata-katalah kepada kami dan tolong kami untuk merespon firman-Mu, sehingga kami tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kami mau menjadi penjala manusia, dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kami orang biasa, tapi di tangan Tuhan kami bisa dipakai menjadi orang-orang yang luar biasa, memberitakan kabar sukacita ini bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821
1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.